Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan para penamping Biak Gregorius Agung. Jangan lupa siapkan kitab suci dan buat kreativitas. Dan jangan lupa kirim ke grup Biak Gregorius Agung supaya bisa ditayangkan di Instagram. Ya, selamat menyaksikan. Pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan saya Sophie. Yuk teman-teman, kita bernyanyi bersama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih 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 itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai kegiatan Bina Iman online pada hari ini. Berkatilah kami supaya apa yang akan diajarkan oleh kakak-kakak pembina kami dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat berguna bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Balik lagi dengan Kadia. Hari ini kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kitab sucinya udah disiapin belum? Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Masih semangat ya Bina Iman Online-nya? Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini. Adik-adik masih bersama kitab sucinya ya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Adik-adik tahu gak sih, ternyata di Injil tersebut Yesus menyebut para pengikutnya sebagai sahabat dan dia menunjukkan kepada mereka tanda persahabatannya. Kita simak di Yohanes 15 ayat 9 ya. Kita baca bersama-sama.
seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Mengasihi kamu? Mengasihi siapa? Yang dimaksud Yesus mengasihi kamu adalah mengasihi kita sebagai umat manusia, dan juga tidak hanya Yesus yang mengasihi kita, melainkan Bunda Maria, Santo Yosef suaminya juga mengasihi kita loh teman-teman. Dan tidak lupa Bunda Maria dan Santo Yosef juga mengasihi Yesus sebagai anaknya. Luar biasa sekali ya. Adik-adik, persahabatan kita dengan Yesus bisa kita bangun dengan sangat erat. Caranya gimana? Caranya dengan kita saling mengasihi terhadap sesama sesuai perintah Yesus, yaitu saling mengasihi. Mengasihi itu seperti apa sih, Kak? Mengasihi itu dengan kita yang pertama mengucap syukur, selalu berdoa, terus juga kita berbuat baik kepada sesama. Kita harus hormat kepada kedua orang tua kita atau yang lebih tua. Terus juga tidak mengolok-olok teman, tidak mengejek-ejek teman, tidak merendahkan teman kita. Dan juga tidak hanya perintah Yesus untuk saling mengasihi terhadap sesama loh. Ternyata perintah Yesus juga terdapat di dalam 10 perintah Allah. Adik-adik masih hafal nggak 10 perintah Allah? Kita paling bareng ya. 10 perintah Allah yang pertama yaitu jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi kita harus mencintai Yesus, nanti kita tidak boleh menyembah berhala, menyembah yang mistis-mistis. Yang kedua, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, adik-adik, saat kita mematuhi perintah Allah untuk saling mengasihi terhadap sesama dan juga yang dirangkum oleh 10 perintah Allah ini, maka kita akan menghasilkan buah yang tetap yang dikehendaki oleh Allah dengan saling mengasihi. Maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Buah yang tetap itu adalah Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita, yang ada di dalam diri kita ya. Jadi diri kita akan dipenuhi dengan rasa bersyukur dan kebaikan-kebaikan yang akan kita tunjukkan. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak rasa mengasihi Yesus itu ditunjukkan oleh apa? Rasa mengasihi Yesus telah ia tunjukkan dengan cara ia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dosa-dosa kita yang sangat banyak banget. Ya, contohnya aja, mungkin kita bisa mencuri, berbohong, membunuh, atau sebagainya. Itu Yesus menanggung itu semua, dan dia mengasihi kita sebagai anaknya. Luar biasa sekali ya Yesus. Tidak juga dengan Bunda Maria, sangat ramah mengasihi kita. Untuk itu, jangan lupa juga kita harus rajin-rajin doa rosario. Oke? Nah, adik-adik, buah yang tetap tadi juga ditunjukkan ada di ayat Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya
kepadamu. Nah, adik-adik patut bersyukur nih, karena di ayat 15-16 ini, Yesus ternyata memilih kita sebagai sahabat sejati kita. Sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita di kala suka maupun duka. Di saat kita lagi kesusahan mengerjakan PR, nggak bisa dan sebagainya, diomelin mama papa, atau ada masalah sama teman, Yesus akan menolong kita dan mengasihi kita. Tetapi teman kita bisa jadi ninggalin kita di saat kita lagi susah. Sebel banget ya pastinya, apalagi teman kita punya teman baru yang lebih asik, yang lebih seru. Di saat kita nggak punya uang, kita lari ke teman yang lain. Dia cari teman yang lebih asik. Tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bunda Maria juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itu, teman-teman, adik-adik semuanya, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus dan Bunda Maria serta Santo Yosef memilih kita sebagai sahabat sejatinya. Dan kita juga harus bisa menjalankan perintahnya tadi, yaitu untuk saling mengasihi terhadap sesama. Kalau kakak aja mau jadi sahabat Tuhan Yesus, masa kalian enggak sih? Untuk itu, kita penuhi diri kita dengan iman ya. Dan jangan lupa untuk saling mengasihi terhadap sesama, serta berdoa rosario. Ajak mama dan papanya untuk berdoa rosario. Dan juga kakak dan adik kita ya, kamu juga jangan malas-malasan untuk berdoa. Oke, kita lanjut kegiatan selanjutnya ya. Bye! Halo adik-adik, kembali lagi nih bersama kakak. Nah, sekarang kita mau melakukan aktivitas dia pada minggu ini. Nah, adik-adik, nanti kakak akan kasih gambar Bunda Maria. Adik-adik bisa warnain sekreatif adik-adik semua. Nah, kakak udah kasih warna Bunda Maria seperti ini ya. Jadi, alat-alatnya yang adik-adik perlukan gunting, print gambar, double tip atau lem, dan kardus. Nah, kita gunting Bunda Marianya ya. Kita gunting maksudnya gambar Bunda Maria. Nah, kalau sudah digunting, kita cetak nih ya Bunda Maria di kardus. Jadi adik-adik siapin kardusnya ya. Kalau dicetak, digunting ikutin pola yang udah dibuat ya. Nah, setelah adik-adik potong polanya di kardus, kita tempelin gambar Bunda Marianya ya. Aku sini gunain double tip. Nah, adik-adik semua bisa pakai lem sebagai perekatnya. Adik-adik bisa pakai kardus bekas yang ada di rumah ya. Aku buka double tipnya buat ngelemnya. Tempel. Setelah ditempel akan seperti ini. Nah, habis seperti ini, kita adik-adik potong lagi sebagian ini sekitar ukuran panjangnya 15. Terserah untuk besarnya. Karena ini untuk menjadi penyangga di belakangnya. Kita akan buat Bunda Maria sebagai stand gitu loh. Kita lipat bagian bawah dan bagian belakang atasnya. Setelah dilipat, dikasih double tip lagi atau lem. Oke. Kasih lagi. Nah, nanti
posisinya yang bawah akan seperti ini dan yang atas seperti ini. Nah, posisinya nanti buat si Bunda Marianya bisa berdiri dengan jadi nanti Bunda Marianya bisa berdiri seperti ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Halo adik-adik, gimana nih Bina Iman hari ini? Seru kan? Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan Bina Iman hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti Bina Iman online pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari di Bina Iman online hari ini dapat kami petik maknanya dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat berakhir dan sehingga kami dapat berkumpul seperti biasanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Terima kasih. Kita masuki masa Paskah. Paskah berarti Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, Tuhan Yesus sudah bangkit, anak-anak juga harus bangkit untuk maju bersama Kristus, bangkit dari kemalasan, ya, bangkit untuk mau aktif kegiatan Bina Iman dan lain-lainnya, bangkit juga untuk belajar juga, ya. Maka untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, Romo akan memberikan berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anak sekalian, kakak-kakak pembina, dan keluarga kita masing-masing senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya Brian. Di lordes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, bertatapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria. Adik-adik, Bina Iman online pagi ini sudah selesai. Kakak berharap adik-adik dapat menyimak dan mengambil makna dari Bina Iman online minggu ini, dan adik-adik dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kakak juga selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kakak harap kita dapat berjumpa kembali di Bina Iman minggu depan. Dadah adik-adik.